Apalagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Sering banyak pertanyaan ketika saya melihat konten-konten YouTube seputar dunia kampus ya, tentang mahasiswa, tentang dosen. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan unik yang muncul sehingga saya juga tertarik untuk menjawab beberapa pertanyaan versi dari saya dosen nyentrik gitu ya. Saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan yang umum, bahkan yang khusus yang ditanyakan kepada saya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering menghinggapi seorang dosen muda. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan itu? Berikut pertanyaannya. Itu sudah saya catat di buku tebal ini. Bukunya lah setebal ini, seperti kitab ya. Dulu saya membuat ini awal karir saya menjadi seorang penyair, dan sekarang buku ini menemani saya lagi saat menjadi dosen. Tidak hanya itu, dulu juga menemani saya di saat mengajar gitu ya. Oke, lepas dari buku ini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang sudah saya siapkan dan saya catat di buku ini. Jadi pertanyaan pertama, pernah merasa canggung mengajar? Pernah nggak ya? Ya pernah lah tentunya. Setiap orang pasti pernah merasakan hal canggung di sesuatu yang baru gitu ya. Termasuk tadi saya ngajak istri saya untuk vlog, dan ternyata dia sangat canggung dengan kamera. Wow. Oke, kembali lagi. Jadi ketika kali pertama mengajar, tentu saya merasa canggung masuk kelas gitu ya. Walaupun sebenarnya itu bukan kali pertama saya berbicara di depan mahasiswa. Saya sudah sering melakukan pelatihan menulis di depan mahasiswa, memberikan ceramah, membedah buku gitu ya. Bahkan tidak hanya mahasiswa, guru ya, orang yang lebih dewasa gitu ya. Saya pernah. Tapi tentunya ini akan menjadi menarik yang harus saya syukuri gitu ya. Saya selalu merasakan grogi, saya merasa canggung tiap kali pertama manggung ya. Saya anggap aja mengajar itu manggung ya. Saya manggung, saya berperan gitu ya di depan kelas, di depan anak-anak yang macam-macam juga. Ada yang pemalas, ada yang rajin, ada yang sok cuek, ada yang hanya duduk-duduk saja sambil mendengarkan kemudian absen, dan macam-macam lah tipe mahasiswa. Dan di sana akhirnya saya juga berperan bagaimana menghadapi karakter-karakter yang seperti mereka. Nah, jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebagai dosen muda, pernahkah orang tidak percaya, kaget atau heran? Ya tentu pernah lah. Apalagi saya masih muda ya. Sempat ketika ngopi dengan anggota KPU ya, KPU Kabupaten Mojokerto. Nah, dia bertanya, sampai di sini sebagai apa? Mahasiswa atau saya dosen? Wajahnya itu tidak percaya gitu loh kalau saya dosen ya. Penampilan saya lebih pantas sebagai mahasiswa gitu ya. Ya mungkin orangnya tidak pernah melihat dosen yang berambut panjang gitu ya. Padahal dosen-dosen saya dulu rambutnya panjang-panjang ya, bahkan sudah bisa dikepang gitu ya. Nah, itu pengalaman yang cukup menarik ya menurut saya, tapi saya sudah terbiasa dengan hal itu sejak saya menekuni kesenian, menekuni puisi, menekuni sastra. Banyak orang nyinyir atau memandang aneh kepada saya gitu ya, dan itu saya rasa sudah sangat lumrah lah untuk saat ini. Ketiga, sejak awal rambutnya panjang. Maksudnya begini berarti. Sejak menjadi dosen apakah rambutnya sudah panjang? Iya. Tapi dulu tidak sepanjang ini. Saya awal masuk tahun 2006 di Unim, rambut saya masih segini gitu ya. Tapi sudah ada nuansa panjang. Kemudian di tahun pertama rambut saya panjang.
Kemudian di tahun kedua rambut saya pelontos, dan orang-orang di kampus itu heran, terutama ibu-ibu kebersihan itu ya. Wow, ganteng sekali. Wah, itu kepuasan gitu ya. Tapi saya merasa gimana gitu ya. Tapi orang-orang ini kok suka dengan lelaki yang berambut pendek. Mainstream sekali pemikirannya ya. Kemudian yang nomor 4, pernah dipanggil Mas atau respon Anda bagaimana? Oh ya, pernah ya, pernah. Bahkan di kampus itu sudah sangat biasa ya, dosen yang lebih senior memanggil juniornya itu dengan Mas, dengan Mbak gitu ya. Jadi saya rasa itu panggilan yang biasa. Bahkan sempat juga, karena saya masih muda gitu ya, ada mahasiswa yang belum pernah ketemu saya gitu ya, memanggil saya Mas. Oh iya Mas gitu ya. Saya merasa menjadi mahasiswa, saya merasa muda lagi, saya merasa 17 tahun gitu ya. Masih cukup menjadi orang yang imut-imut, itu masih punya modal lah saya. Oke, kembali lagi, perasaan Anda gimana ya? Kadang yang namanya manusia ya, kadang masih ada perasaan ingin dianggap gitu ya, ada, tapi itu hanya sekilas saja, lewat gitu aja, tidak pernah mengganggu saya secara serius gitu ya. Jadi saya fine-fine aja, saya tidak meminta orang menghargai saya, tapi tentunya ketika Anda atau saya gitu ya, saya berprinsip ketika saya menghargai seseorang, misalnya orang-orang pun akan menghargai saya gitu kan. Itu aja prinsipnya, sesederhana itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, berapa sih gaji seorang dosen? Lah, pertanyaan ini tentunya macam-macam. Antara pertanyaannya kok macam, jawabannya macam-macam ya. Kalau di PTN sama di PTS tentunya berbeda. Ya, kalau di PTN semuanya mungkin satu Indonesia sama. Mengapa? Karena yang menetapkan adalah pemerintah. Lah kalau PTS lah ini, kalau di aturannya itu sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi tersebut ya. Seberapa besar kampus tersebut ya. Kalau kampusnya itu megalomania, kampus raksasa ya, gajinya sangat besar ya. Tapi kalau kampusnya kecil ya gajinya kecil ya. Kali pertama saya masuk di Unim tahun 2016 itu gaji saya 1.350.000 ya. Kemudian sekarang ada tambahan tunjangan anak, tunjangan istri gitu ya. Gaji pokok saya di 1.600.000-an ya, 600-an. Kalau sama ngajar kadang bisa ketemu 2.200.000, kadang 1.800.000, enggak mesti. Nah, jadi itu. Loh, sedikit ya. Ya kalau bagi saya ya banyak. Nah, uang segitu banyak. Ya iyalah. Secara saya hanya ke kampus itu sehari ya, dalam seminggu. Jadi kalau ke kampus selama sebulan berapa kali? 4 kali ya. Hanya 4 kali ya dikaji segitu. Ya banyak lah buat saya. Tentu itu akan berbeda dengan orang-orang lain yang rekan-rekan dosen yang lain yang setiap hari ke kampus. Nah, kalau bagi saya ya banyak gitu. Karena hanya 4 hari dalam sebulan, kemudian digaji sekian. Ya, saya sangat bersyukur gitu ya. Itu sudah cukup banyak, apalagi nanti kalau ada UTS ya, kemudian ada UAS ya, ada ujian skripsi, ada KKN, ada PPL, dan ada acara-acara yang diselenggarakan kampus ya, itu akan ada honor panitia ya. Di situ nanti akan ada tambahan. Ya, saya rasa jadi dosen banyak gajinya. Apalagi nanti kalau ada peluang hibah. Kebetulan seperti yang video vlog saya sebelumnya, saya sudah menceritakan bahwa tahun 2019 lalu saya mengajukan hibah, dan yang lolos itu 17 juta berapa gitu ya. Tentunya ini belum terrealisasi karena ada corona, dipending semua kontraknya. Nggak tahu nanti apakah tepat dananya seperti yang saya ajukan di akun Simlitap Mas itu atau beda. Whatever lah.
ada juga hibah pengabdian. Ya, dosen itu selain mengajar ada penelitian dan pengabdian yang wajib gitu ya. Jadi tugasnya cukup banyak. Tapi kalau bagi saya ketika orang sudah fokus di sana akan menjadi sangat menarik dan enjoy gitu ya. Jadi banyak sekali peluang-peluang mendapatkan pendapatan tambahan kalau di dosen. Ketika Anda dianggap sebagai ahli, Anda diundang menjadi pemateri atau pembicara, ya tentu dapat tambahan lagi gitu kan. Ya, menarik lah. Kemudian enak mana menjadi guru atau menjadi dosen? Ini pertanyaan yang keenam. Kebetulan saya sebelumnya tahun 2010 hingga 2013 pernah mengajar juga ya. Jadi guru, gajinya lumayan besar gitu ya. Tapi ketika dibilang enak itu kalau dalam pandangan karir saya dalam dunia penyair, tentu enak dosen karena saya harus ke kampus hanya 4 hari ya dalam sebulan. Kadang kalau jam mengajarnya banyak ya 2 hari, mentok 3 hari ya. Sisanya yang 4 hari dalam seminggu saya bisa berkreasi, saya bisa berkarya gitu ya. Kemudian kalau di dosen itu segala sesuatu itu bisa dinilai menjadi portofolio gitu ya. Jadi angka kredit nanti kalau ada sertifikasi gitu ya. Kalau dosen ya sertifikasi dosen, kalau guru ya sertifikasi guru. Nah di sini aktivitasnya ya semua aktivitas dosen itu bisa diajukan untuk menjadi poin. Ya, di situ aja. Kemudian nomor 7, beda nggak PTN dengan PTS? Beda. Kalau dari dosen tentunya dari gaji ya, dari yang saya sebut tadi. Kemudian fasilitas-fasilitas yang didapatkan gitu ya, itu berbeda. Apalagi kurikulumnya ya, itu ada yang beda gitu ya. Kemudian ruangan-ruangan kelas gitu ya. Kalau di kacamata mahasiswa tentu beda juga. Saya melihat spirit belajar mahasiswa di negeri sama swasta itu beda banget ya. Saya membayangkan saya dulu S1 bagaimana spirit saya untuk kuliah ya, dengan anak-anak yang sekarang gitu di tempat saya mengajar itu beda jauh ya. Tentunya itu salah satu problematik yang harus saya selesaikan sebagai dosen di tempat tersebut gitu ya, di UNIM. Nomor 8, mahasiswa PTS itu seperti apa? Bergantung PTS-nya sih. Ya kalau di PTS yang berqualified tentunya ya mereka lebih berqualified daripada negeri. Kalau di kampus swasta biasa kecil gitu ya, wah ini lebih parah dari negeri gitu ya. Tetapi tidak semuanya. Ada 1-2 mahasiswa yang mereka menjadi sangat keren ketika mereka serius ya. Di UNIM itu ada mahasiswa yang sudah bisa membuat aplikasi 3D ya, difoto kemudian muncul gitu ya, jadikan tugas akhir. Kemudian ada mahasiswa informatika yang bisa mendapatkan pendapatan dolar. Wow, keren. Mereka juga bisa menjual website gitu ya, mendesain website. Kemudian ada juga yang punya usaha, anak FE gitu ya. Ya menarik lah. Tidak semata-mata anak swasta itu tidak keren. Ya itu bergantung anaknya sebenarnya. Pertanyaan ke-9, kapan Anda merasa senang atau pernah bahagia momentum ya menjadi dosen? Saya rasa ketika saya mengajar sastra dan kesenian. Nah, kebetulan sastra dan kesenian atau budaya itu ada pada mata kuliah penyutradaraan dan pementasan yang 3 tahun yang lalu sudah saya ampu. Kemudian mata kuliah sastra, ya. Kemudian mata kuliah budaya. Ya, itu yang membuat saya senang gitu ya. Tapi ada hal-hal yang tidak senang juga ya. Pastilah membuat perangkat pembelajaran, mengoreksi soal kalau ujiannya tulis. Tapi kalau di penyutradaraan dan pementasan sejak ke awal saya mengampu sampai hari ini saya senang gitu ya.
walaupun tidak ada perangkat pembelajarannya di kampus. Ya, terpaksa alat-alat mental saya itu saya bawa ke kampus. Ya bukan saya yang bawa sih, anak-anak saya suruh ke rumah. Saya pinjemi lampu, saya pinjemi kait, saya pinjemi properti gitu ya. Mereka membawanya ke kampus dan dipasang. Nah, di tahun ini hibah penelitian saya itu membuat perangkat pembelajaran pementasan itu ya, sehingga nanti nggak perlu oyong-oyong, nggak perlu ngambil ke rumah saya jauh-jauh yang jaraknya mungkin 15 kilo dari kampus. Kemudian yang terakhir, apa menariknya ngajar atau kuliah di UNIM? Lah ini pertanyaan yang anti mainstream ya. Jadi begini, menariknya ngajar di UNIM ya itu tadi ya, sangat slow. Saya bisa rambut panjang ya, saya bisa melakukan banyak hal ya, saya bisa mengajak mahasiswa berkesenian, saya bisa melakukan inovasi mengajar. Dulu sempat mengajak anak-anak di Kuliah Budaya Nusantara ke Bromo, ke Tengger selama 3 hari. Nah, ini menarik bagi saya gitu ya. Bagi anak-anak tentunya itu juga semacam rekreasi. Tapi belajar sambil mengenal sesuatu langsung dari lapangan gitu ya. Jadi semacam itu. Kemudian kalau dari segi mahasiswa apa? Ya saat ini UNIM terus beranjak membaik ya. Ada e-learning, ada fasilitas-fasilitas yang diberi tambahan walaupun tidak semenarik kampus-kampus yang ternama ya, tapi di UNIM kamu bisa ketemu saya, akan saya ajari berkesenian, bersastra gitu ya, dan ada orang-orang yang bisa membuat kamu lebih enjoy. Tapi kalau kuncinya kamu serius, kalau kamu serius kuliah di UNIM akan menjadi sesuatu, tapi kalau tidak ya buang-buang uang saja itu ya. Jadi itu 10 pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait kampus UNIM bisa komen di bawah ya. Oke. Itu saja, cukup video tanya jawab. Oke. Sampai ketemu lagi di postingan saya selanjutnya bersama saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik.